Disiarkan langsung dari Dinas Kesehatan PP dan KB Kota Madiun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang kawan Diska. Berjumpa kembali dalam program Info Sehat, informasi seputar kesehatan. Tentunya bersama Ilmilia di sini akan menemani siang hari kawan Diska semuanya untuk berbagi info tentang kesehatan. Telah hadir di studio narasumber yang luar biasa hari ini, ada Mbak Ririn Indah Permatasari, Sarjana Kesehatan Masyarakat. Halo Mbak Ririn. Halo Kak Ilmi dan kawan Diska. Oke, kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Semoga kawan Diska juga sehat. Oke, sehat luar biasa ya Mbak Ririn ya? Sehat luar biasa. Oke, kawan, hari ini kita akan membahas satu topik kesehatan yang tentunya menarik dan penting sekali untuk kita bagikan kepada kawan Diska semuanya. Untuk itu tetap stay tune di IG Live kami di @promkes Kota Madiun, dan jangan lupa kunjungi channel YouTube kami di kawan Diska 5145. Dan untuk kawan semuanya, nanti jika ada pertanyaan atau hal-hal yang ingin diperjelas bisa langsung tanya di kolom komentar kami. Oke, siap Mbak Ririn ya untuk membagikan ilmunya hari ini. Hari ini kita akan membahas tentang rumah sehat. Nah, ini kan masih agak nggak familiar nih. Kalau rumah sehat kita biasanya mengenalnya itu rumah sakit gitu kan, Mas, pasti gitu kan orang-orang. Nah, sekarang kita bahasnya tentang rumah sehat. Nah, untuk awalan sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan rumah sehat ini? Oke, mungkin kita selama ini sudah familiar kalau dengan istilah sehat aja. Nah, istilah rumah sehat ini sendiri banyak sebenarnya definisinya. Mungkin kita ambil dari sumber yang selama ini familiar dengan kita, WHO. Jadi WHO itu menyatakan bahwa rumah sehat itu adalah rumah yang secara konsep memenuhi kebutuhan psikologis, fisiologis, kemudian pencegahan penyakit, penularan penyakit, dan juga pencegahan kejadian kecelakaan. Nah, sama Kemenkes disederhanakan lagi nih istilahnya menjadi rumah sehat adalah rumah yang minimal memiliki kriteria akses air minum, akses jamban sehat, ventilasi, dan pencahayaan. Oh gitu, jadi bisa dikatakan kalau rumah sehat ini sebagai upaya preventif pencegahan terjadinya penyakit gitu ya Kak Rini? Untuk mengurangi risiko kita terkena penyakit. Oke, jadi mengurangi risiko untuk terjadinya penyakit di dalam rumah. Rumahnya harus sehat gitu ya. Nah, ini ada kata yang menarik ya, ini kebutuhan psikologis atau kebutuhan fisiologis. Nah, yang dimaksud dari rumah sehat kebutuhan ini apa nih Kak? Ya, jadi secara konsep memenuhi kebutuhan psikologis. Psikologis ini berkaitan dengan mental kita ya. Misalnya kita pulang ke rumah, tujuannya kan supaya nyaman, kemudian istirahat gitu ya. Istirahat, mengembalikan mood kita jadi lebih baik. Nah, kalau rumahnya nggak sehat kan balik ke rumah misalnya bising, nggak bisa tidur, atau di rumah, aduh mood aku jadi nggak mood lagi gitu loh. Jadi nggak seger lagi, padahal ke rumah tujuannya mau istirahat gitu ya, kumpul sama keluarga seperti itu. Kalau kebutuhan fisik ya terkait dengan kesehatan kita, jadi itu misalnya di rumah bagaimana kebutuhan airnya, kemudian keadaan makanannya di rumah seperti itu, lingkungannya, dan juga misalnya tadi pencegahan penularan penyakit. Nah, itu berkaitan juga nanti dengan kebutuhan psikologis dan fisiologisnya. Dan yang terakhir, pencegahan terjadinya kecelakaan. Nah, kalau di depan halaman ada genangan air lewat, itu tuh biasanya kan jadi kecelakaan juga. Nanti jadi harus diwaspadai juga ya di lingkungan rumah tuh, di sekitarnya mungkin ada genangan. Benar sekali. Bukan kenangan ya kawan ya, tapi genangan nih, genangan. Iya. Kemudian tadi yang psikologis nih kebisingan gitu ya. Biasanya tetanggaku ini Mbak, ini potong keramik ya siang-siang gitu kan, kita mau istirahat ada potong keramik, ada yang karaokean, kita jedak-jeduk gitu kan, kita jadi pusing sendiri gitu. Benar sekali. Jadi harus memenuhi kebutuhan secara psikologis dan fisiologis tadi ya. Kemudian, kenapa sih sebenarnya harus ada rumah sehat? Seberapa urgensinya sih hal ini? Jadi sebenarnya rumah sehat ini merupakan salah satu upaya dari penyehatan lingkungan. Penyehatan lingkungan rumah. Penyehatan lingkungan itu sendiri apa? Jadi penyehatan lingkungan itu untuk upaya peningkatan media lingkungan dan pencegahan terjadinya penurunan media lingkungan itu. Nah, jadi media-media lingkungan ini nantinya yang akan menjadi komponen dari persyaratan rumah sehat. Oke, menarik nih. Ada kata-kata
kualitas media lingkungan. Ini saya belum tahu nih apa nih sebenarnya kualitas media lingkungan ini, mungkin bisa dijelaskan nih Mbak Ririn. Iya, kita biasanya kenalnya sosial media ya. Betul itu. Iya. Jadi media lingkungan itu terdiri dari beberapa, di antaranya air, tanah, udara. Ini nggak pakai api ya? Kalau pakai api berarti 4 elemen avatar nih ya. Jadi avatar. Nah, air, udara, tanah, kemudian tambahannya ada pangan, sarana bangunan, dan juga terakhir vektor binatang. Oke, ada vektor penyebab penyakit juga ada ya berarti ya. Oke, kalau begitu nih, secara umum kriteria rumah sehat ini seperti apa sih sebenarnya? Iya, jadi secara umum kalau kita lihat juga dari definisinya WHO tadi ya, ada 3 lingkup kelompok komponennya nih. Yang pertama komponen rumah, jadi gimana bangunannya, gimana ventilasinya, pencahayaannya seperti apa. Kemudian dari sarana sanitasinya, misalnya dari pembuangan sampahnya, sarana pembuangan sampah, kemudian air bersihnya, terus sarana pembuangan kotoran atau tinja, dan juga air limbah, sisa-sisa habis masak, habis mandi, seperti limbah rumah tangga ya. Limbah rumah tangga, dan juga yang terakhir nggak kalah penting, perilaku penghuninya. Jadi dari 2 komponen itu pelengkapnya perilaku penghuni. Kalau misalnya sarananya lengkap tapi nggak digunain nih sama penghuninya, jambannya ada tapi penghuninya nggak menggunakan jambannya dengan benar, ya percuma. Tempat sampahnya ada tapi nggak mau buang sampah di tempat. Nah, kayak gitu ya, berarti harus 3 komponen ini harus saling dijalankan, harus melengkapi gitu ya. Baru rumahnya dikatakan sehat. Jadi ada 3 komponen rumah, kemudian sanitasi, dan juga perilaku nih yang paling penting juga ini. Kemudian tadi disebutkan kalau komponen rumah ini langit-langit. Nah, langit-langit seperti apa sih Mbak Ririn yang sebenarnya ini yang dikatakan bisa memenuhi kriteria rumah sehat, atau dinding atau lantainya seperti apa? Tentu kalau misalnya dibahas lebih lanjut nanti kita ada bahas indikatornya ya. Tapi secara sekilas langit-langit biasanya kalau kita membangun langit-langit, kalau dari bahan yang yang jelas kuat, kokoh. Kalau enggak ambruk roboh dong. Ya, roboh dong. Terus kalau misalnya ventilasi, pencahayaan itu terkait misalnya luas ruangannya berapa, kemudian ada jendelanya berapa. Misalnya ruangannya luas banget tapi jendelanya cuma 1. Nah, ini udah memenuhi berarti ya. Udaranya nggak bisa pengap. Nggak bisa keluar masuk dengan lancar. Pergantian udaranya mungkin ya Mbak Ririn ya. Udaranya tuh nggak bisa lancar. Kita juga di dalam nggak nyaman kan. Bisa jadi nggak mood nanti di rumah. Jadi ini juga mempengaruhi ya untuk kita semua ya. Jadi jangan lupa untuk kalau discuss semuanya itu jangan lupa untuk membuka jendela, membuka rumah agar terjadi pergantian siklus udara. Mungkin begitu ya Kak Ririn ya. Menarik sekali nih. Lanjut untuk pertanyaan selanjutnya. Untuk di Kota Madiun sendiri, ini bagaimana sih kita bisa tahu rumah ini tergolong sehat atau enggak nih? Gimana sih? Ada indikatornya untuk checklistnya mungkin, atau untuk apa? Benar, kita juga mungkin susah ya kalau misalnya masing-masing orang menilai sendiri tapi tidak ada laporannya ke kita ya. Betul. Jadi dalam rangka penyehatan lingkungan, terutama salah satunya rumah sehat tadi, itu kita ada pendataan rumah sehat. Nah, ada pendataannya ya? Ya, pendataan rumah sehat ini dilakukan oleh kader kesehatan lingkungan. Nah, perlu apresiasi juga nih buat kader-kader kesehatan. Jadi setiap kelurahan ada kadernya nih Kak? Ya, nanti mereka menilai setiap tahun. Jadi ada formulir yang digunakan untuk menilai rumah sehat itu. Jadi bagaimana sih pembaharuan datanya dari tahun ke tahun di Kota Madiun. Kemudian misalnya ada peningkatan nggak kualitas rumah sehatnya gitu. Misalnya yang kemarin kurang, belum sehat, ternyata tahun ini sudah jadi rumah sehat. Nah gitu. Jadi jangan sampai dari sehat ke nggak sehat gitu ya, jangan sampai. Sayang sekali nanti. Jadi ada pendataannya setiap tahun ya Mbak Ririn? Ada pendataan. Pendataan ini semua atau diambil sampling aja? Di Kota Madiun itu. Jadi, semua. Jadi satu kelurahan, ada berapa rumah ya itu. Jadi semuanya ya. Jadi kita tahu semua, misalnya kita ada berapa yang di dalam Kota Madiun ini yang memenuhi kriteria rumah sehat gitu ya. Kalau di sampling kan kasihan nanti yang nggak dapat sampling. Jadi 100% semuanya pasti kedata oleh kader kesehatan lingkungan. Jadi kalau misalkan ada kader kesehatan yang datang ke rumahnya Bapak Ibu, jangan lupa untuk dibukakan pintu untuk ditanya-tanya terkait kriteria rumah sehat ini. Selanjutnya nih, kira-kira yang dinilai dalam kegiatan
pendataan rumah sehat oleh kader nih apa aja? Nah, apa saja? Ini dia tadi kan kita udah ngomongin indikatornya di komponennya di Iya, atas di komponennya nih. sudah disinggung sedikit nih. Nah, formulirnya ini lebih disederhanakan lagi. Jadi supaya mudah untuk dilakukan pendataan, ada 6 komponen nih yang terkait media tadi. Kita kan udah ngomongin media lingkungannya. Iya. Nah, itu ada air, kemudian udara, pangan, tanah, sarana, bangunan, dan juga yang terakhir faktor penyakitnya. Jadi 6 media itu yang dijadikan lead atau komponennya untuk menilai kriteria rumah sehat. Oke, jadi ada itu tadi ada beberapa, ada air, udara itu tadi ya. Kalau air nih Kak, gimana nih Kak kriterianya? Kalau kriterianya air ini yang pertama, air mencukupi untuk kebutuhan seluruh anggota keluarga. Tentu ya Kak, misalnya airnya untuk air minum keluarganya ada 5 yang bisa mencukupi hanya 2. Kasihan kan yang 2 nggak minum, atau air buat mandi nih, yang 2 yang mandi, yang 3 nggak mungkin kan. Gimana nih? Jadi ya harus mencukupi anggotanya. Misalnya anggotanya banyak ya kita tahulah berapa kebutuhannya. Misal terus kemudian air tidak keruh dan tidak berwarna. Kalau misalnya airnya ada lumpur, misalnya warnanya nggak bening gitu, pakai mandi kan juga nggak enak ya di badan, bisa iritasi juga nggak sih Kak? Bisa menimbulkan penyakit nih. Iya, jadi mungkin jadi gatal-gatal gitu nantinya. Jadi harus tidak keruh dan tidak berwarna, dan juga tidak berasa. Kalau tidak berasa nih biasanya kaitannya dengan air minum kan. Masa kita minum airnya? Kalau berasa berarti kasih ini Kak, sirup mungkin ya. Dikasih sirup nih berwarna dan berasa ini. Jadi kayak gitu. Jadi seger malah. Jadi seger ya. Ya, itu kriteria wajibnya. Nah, ada kriteria tambahannya. Tambahannya nih apa nih? Air berasal dari sumber yang terlindungi. Jadi sumbernya itu terlindungi, misal sumur ya ada tutupnya, jadi tidak mudah kotoran dari luar masuk gitu loh. Kemudian misalnya nih sumber airnya kalau di dalam rumah kan berarti sudah terlindungi. Nah, kalau di luar rumah masih bisa dijangkau gitu, jangan terlalu jauh sampai di rumah tetangga. Oh gitu. Nanti kan nggak tahu ada kemasukan apa atau mampet atau apa, kita nggak tahu. Jadi susah juga kan kita. Jadi aksesnya yang dekat dengan rumah, di dalam rumah gitu ya. Atau kalaupun di luar rumah jangan terlalu jauh gitu. Kita nggak bisa mengontrolnya mungkin gitu ya. Benar sekali. Kemudian tersedia sepanjang waktu. Kalau airnya nggak ada sehari aja, bingung kan? Bingung dong. Yang paling utama, komponen utama dalam rumah tangga ini air. Kemudian yang terakhir, air diolah. Jadi entah direbus atau disaring sebelum diminum, sebelum dikonsumsi gitu ya. Jangan-jangan nanti ada kerikilnya, ada. Aduh lah ini. Oke, jadi untuk perebusan sendiri minimal berapa menit ada nggak sih Kak? Atau kita sampai mendidih aja gitu ya? Biasanya kalau udah sampai mendidih udah baik sih. Tapi kebetulan ya sebagian besar masyarakat kayaknya sekarang ini air mineral ya. Udah air mineral yang galonan gitu beli. Jarang ya yang kayak beralih apa ke sih situ namanya, rebus sendiri gitu ya. Kita beli di galon isi ulang gitu ya. Galon isi ulang biasanya. Tapi itu juga perlu dilihat galon isi ulangnya. Misalnya isi ulang di mana itu sudah ada sertifikat layaknya apa enggak. Oh gitu ya ternyata ya. Kualitasnya seperti apa, biasanya kan puskesmas melakukan pengecekan ke ada depot air, pengisian airnya. Ada pengecekannya juga ya Kak ternyata ya. Untuk batas minimal layak dikonsumsi ini gimana sih sebenarnya? Kalau itu kan hasil dari puskesmas nanti disampaikan. Jadi biasanya sertifikatnya ditempel. Oh ada berarti ya. Mau isi ulang mungkin dilihat dulu di sertifikatnya ini gimana. Kalau nggak ditanyakan, nggak apa-apa nih ya, tanya sama penjualnya gitu. Kemudian untuk udara ini tadi udah disinggung sedikit ya. Kalau untuk udara ini ventilasi tadi ya Kak? Ventilasi. Jadi ventilasi rumah itu harus cukup. Kayak tadi misalnya luasnya 200 meter, minimal ada 10% untuk luas ventilasinya. Akses ventilasi. Jadi akses ventilasinya ada 10% dari luas lantainya gitu. Jadi nggak kerasa pengap kita di dalam ruangan tersebut. Kemudian ketika ada ventilasi, pencahayaan alami di dalam rumah kan jadi cukup ya. Jadi cahaya bisa masuk tuh di sela-sela ini jendelanya. Tapi jangan lupa untuk dibuka jendelanya. Nah, jangan lupa dibuka jendelanya.
Terus tidak ada asap di dalam rumah. Ini terkait apa nih? Rokok nih pasti ya. Bener. Kemarin udah dibahas ya Kak. Iya, bener, rokok. Jadi sebisa mungkin penghuni rumah yang merokok jangan merokok di dalam rumah. Dan jangan menyediakan asbak mungkin ya di dalam rumah tuh. Kalau jangan disediakan asbak jadi pengen rokok. Kayak kita ngasih nih asbaknya gitu kan. Jadi yang bener nih nggak usah disediain asbak. Sediain aja air minum apa jajan gitu, nggak apa-apa. Karena kan yang di rumah kan nggak cuma yang perokok. Iya, betul. Apalagi kalau ada anak kecil ya Kak ya. Penghuni lainnya juga harus dapat haknya untuk sehat. Mantap sekali. Kemudian tidak ada suara bising itu tadi tuh. Bising tadi. Jadi kalau ini supaya istirahat kita tenang, nyaman, moodnya balik seperti itu. Kemudian variabel tambahannya tidak ada debu di rumah. Tapi ini biasanya kan kita kalau rutin membersihkan menyapu gitu ya. Menyapu tuh debu ya. Ya kalau debu sih ya ada mungkin, tapi lebih ini dibersihkan aja rutin aja gitu ya. Kadang kan ada yang alergi juga kan. Alergi debu gitu ya Kak ya. Kemudian pangan ya tadi Kak. Terus selanjutnya pangan nih, gimana nih? Kalau pangan indikator wajibnya itu makanan dimasak dan dikonsumsi pada hari itu juga. Nah, ini terkaitnya karena di dalam rumah tuh belum tentu cuman kita aja, mungkin ada yang sepuh atau anak-anak. Kalau misalnya makanan dimasak kemarin masih ada di meja, nggak tahu ya basi apa enggaknya. Kita tahu mungkin anak kecil atau yang lainnya gitu ya. Penghuni rumah lain mungkin enggak. Jadi mengurangi risiko itu kita sebaiknya dimasak hari itu, dikonsumsi juga hari itu. Benar, gitu ya. Iya. Ini untuk anak-anak kos mungkin ya. Iya benar, karena kita tuh masaknya sekali gitu kan, kita konsumsinya berhari-hari gitu kan, jadinya nggak sehat. Nggak sehat. Kita mungkin nggak rasa ya itu masih enak ya, tapi ternyata aja gitu ya. Aja. Karena itu salah ya kayak gitu. Benar, iya. Berarti yang benar dimasak hari itu, jangan dikonsumsi hari itu juga. Kalau mau disimpan ya ke lemari es berarti kan. Ya, terus makanan yang dikonsumsi dalam keadaan mentah itu dicuci bersih. Jadi biasanya kan ada yang suka salad gitu ya. Iya, salad mentah-mentah gitu itu bersih. Soalnya kan kalau ini kadang masih ada sisa-sisa pestisida atau misalnya kotoran-kotoran, tuh sebaiknya bersih. Cucinya pakai sabun nggak nih? Enggak kan? Enggak. Pakai air aja kan. Kalau pakai sabun nanti keracunan. Betul nih. Jangan pakai air yang mengalir. Iya, benar. Kemudian ada kriteria tambahannya, ada lemari pendingin untuk menyimpan makanan. Karena ini tambahan jadi ya sebaiknya ada. Sebaiknya ada. Rata-rata kayaknya sekarang udah pada punya sih Kak untuk lemari Asia. Kemudian ada lagi bahan pangan dalam keadaan segar sebelum dimasak. Jadi ya nggak yang udah layu-layu atau basi-basi, udah kualitasnya masih fresh gitu ya. Fresh. Kalau misalnya udah nggak baik kan, walaupun dimasak nanti jadinya juga gizinya gizinya berkurang gitu. Benar, ya. Gizi dalam makanan ya tadi. Benar. Kemudian tanah. Tanah tadi sempat disinggung juga, tidak ada genangan air di dalam di halaman rumah. Genangan. Bukan kenangan kawan. Ya. Kemudian tidak ada tinja atau kotoran di halaman rumah. Apalagi yang punya hewan peliharaan gitu ya. Manusia sih Kak kalau ini. Manusia. Kalau hewan kotoran hewan kan bisa dibersihkan mungkin. Kalau manusia kan harus dijamban ya. Kebetulan Kota Madiun udah PABS udah 100% ODF kan. Open defecation free gitu ya. Terus tambahannya itu ada tempat sampah tertutup di halaman rumah. Kenapa harus tertutup ya Kak ya? Harus tertutup soalnya mengganggu ya. Kadang kalau sampah organik kan baunya juga menyengat ya kalau udah beberapa hari, atau misalnya ada lalat yang gitu ya. Ngerubungin itu kan bawa penyakit juga ya. Resiko nanti juga ke penyakit. Kemudian untuk sarana dan bangunan nih Kak. Tadi kalau sarana dan bangunan ini di sini kriteria wajibnya toilet harus dalam keadaan bersih, karena yang digunakan untuk sehari-hari membuang kotoran ini jambannya harus bersih. Jadi selain itu ada tempat cuci tangan di dalam rumah.
ada tempat cuci tangan di dalam rumah. Cuci tangan kemarin kan udah sempet disinggung ya. Ada 6 langkah nih. 6 langkah. Itu tempat cuci tangannya harus ada di dalam rumah. Jangan lupa disediain sama sabun. Jadi satu kesatuan nih, ada air benar. yang mengalir dan juga ada sabun. Dan step-stepnya juga jangan lupa untuk diikuti. Benar. Ada tambahannya lagi nih Apa Kak. nih, Kak? Ada tempat sampah tertutup di dalam rumah. Oke, Tadi di luar, di halaman. Berarti di dalam rumah juga harus tertutup juga ya? Iya, apalagi di dalam. Kalau di luar kan mungkin masih ada udara. Kalau di dalam udah malam atau udah ini, nanti lalat keluar ikut masuk ke dalam dong. Iya, malah lebih bahaya. Oke. Kemudian yang terakhir ini ada vektor penyakit nih. Vektor penyakit. Tidak ada jentik nyamuk di dalam rumah. Ini PSN ini ya. Terkait dengan penyakit DBD nih. Masih tinggi juga ya. Masih tinggi juga di Kota Madiun ya. Benar. Jadi harus tidak ada jentik nyamuk di dalam rumah kalau mau disebut rumahnya rumah sehat. Rumah sehat. Jangan lupa dilihat nih di lingkungan rumahnya, PSN-nya jangan lupa untuk selalu diterapkan. Gitu ya Kak Rini ya. Benar sekali. Oke, untuk selanjutnya nih. Hasil pendataan rumah sehat di Kota Madiun sendiri ini seperti apa sih Kak? Kalau hasil pendataan sendiri ya dari tadi yang kita sebutkan dilakukan oleh kader itu diketahui bahwa 89,25% dari jumlah keseluruhan itu sudah memenuhi syarat rumah sehat. Tapi masih ada 10,75% nih yang belum memenuhi syarat. Rumah sehat, gitu. Oleh karena itu kita perlu kesadaran dan peran masyarakat untuk mewujudkan peningkatan cakupan itu. Jadi yang tahu rumahnya sendiri kan ya kita masyarakatnya yang menghuni, kita sendiri yang menghuni, nggak perlu beli rumah baru atau pindah rumah gitu. Yang penting tuh bersih gitu bersih, aja ya. Menjaga kebersihannya dari PHBS ya kemarin dan juga rumah tangga. Benar sekali. Oke, jadi dari 10,75% ini mungkin dari yang tidak memenuhi persyaratan rumah sehat sendiri di Kota Madiun nih apa sih Kak yang indikator mungkin yang paling? Jadi mungkin yang paling sering itu kan kemarin karena ini dihitungnya dari misalnya kalau misalnya indikator wajib tadi terpenuhi semua itu pasti sehat. Nah, sehat. Kalau misalnya yang kedua jika tambahan dari jumlah indikator wajib dan indikator tambahannya itu tadi lebih dari 7% itu sehat, tapi ketika kurang dari 70% tadi itu tergolong tidak sehat. Jadi kebanyakan sih ya misalnya tidak dilakukan gitu loh. Kan perilaku tidak lebih ke perilaku bukan fisiknya ya berarti ya. Fisiknya kalau kita lihat kan di sini ya. Perilakunya kadang tadi itu halaman rumah tidak ada genangan air itu kadang kan kalau kita nggak bersih-bersih ya tidak membersihkan halaman atau tidak cek-cek halaman itu kan tetap ada kan, padahal itu indikator wajibnya. Ya. Benar. Jadi yang paling mungkin perilakunya mungkin perilaku lebih kesadaran masyarakatnya. Kalau sarana komponennya tadi dengan sarana sanitasi ya kayaknya kalau dari sini sudah cuman ya. Kalau dari perilaku itu yang harus mungkin kita tingkatkan. Sudah bagus ya, cuman hidup bersih, hidup bersih dan germasnya gerakan masyarakat hidup sehat. Benar. Oke. Nah, untuk yang terakhir nih Kak, mungkin pesan untuk kawan Diska tentang rumah sehat ini. Pesannya ya tentu saja ya tadi karena kesehatan itu gak cuma dari diri sendiri, keluarga dan orang sekitar. Jadi kesehatan juga harus kita perhatikan kesehatan lingkungan rumah. Jadi jangan cuman rumahnya aja sehat, penghuninya enggak, atau kebalik nih, penghuninya sehat, rumahnya enggak. Jadi penghuninya mungkin bisa sehat dalam waktu beberapa bulan aja, tapi kalau rumahnya nggak sehat bisa jadi bulan kedepannya ada resiko penyakit nih, jadi kena penyakit. Kemudian yang terpenting tadi ya kita sebutin ya Kak Ilmi, jadi perilaku penghuninya. Jadi aspek perilaku ini yang paling cepat berubah. Jadi kalau bisa berubahnya bukan lebih buruk ya, tapi lebih baik. Harus lebih baik, lebih sehat, dan semoga ya nanti cakupan rumah sehatnya bisa 100% nih Kota Madiun. Amin. Itu harapan kita bersama ya. Harapan kita bersama. Begitu ya Mbak Ririn ya pesannya, menarik sekali untuk kita simak bersama bahwa rumah sehat ini menjadi komponen yang sangat penting agar kita terhindar dari yang namanya penyakit, upaya penyehatan lingkungan. Jadi penyehatan lingkungan itu pencegahan sebelum ada penyakitnya. Pencegahan preventif
preventif ya? Benar. Oke, terima kasih Mbak Ririn atas informasinya hari ini yang telah dibagikan ke kawan Diska semuanya. Kita bertemu lagi di episode selanjutnya. Oke kawan, itu tadi info kita hari ini. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Kita bertemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.